Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Buka bab sutratil musalli halaman 84 di terjemahan. Sutratul musalli. Jadi dalam sholat itu ada yang dikenal dengan sutroh. Sutroh. Bab sutrot Bab sutratil musalli. Sutra pembatas bagi orang yang sholat. Pembatas bagi orang yang sholat. Nih Pak Sudar berdiri nih, menghadap kiblat. Di depan sini ada pembatas. Untuk menandakan ini area berdiri, ini area sholat. Nah, pembatas ini yang tadi kita sebut dengan sutratul musalli. Pembatas nih. Jadi kalau sholat dianjurkan nanti ada pembatas. Nah ini namanya sutroh. Pas di arah jenengan kiblat sini. Entah tembok, entah tiang, entah orang. Bisa jadi taruh tas, taruh meja gitu. Nanti hukum seputar ini yang kita bahas dalam satu bab tersendiri disendirikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa. Ya. Coba kita lihat di hadis halaman 84, saya bacakan. An Abi Juhaim An Abi Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Dibaca. Dari Abu Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang melewati depan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka dia lebih baik berdiri 40 hari daripada harus melewati depannya. Mutafaqun alaih. Dalam lafaznya menurut Al-Bukhari, menurut riwayat Al-Bazzar dari jalan lain lebih baik berdiri 40 tahun. Baik, sekarang kita lihat dahulu
mengenai hadis sutra secara umum. Sutra tadi ya, kita coba dulu pengertian sutra. Sutra adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya untuk menghalangi orang yang lewat. Untuk menghalangi orang yang lewat. Misalnya, lihat pengertiannya ya. Sesuatu yang diletakkan. Bisa jadi sudah ada. Tembok anjir. Tadi Pak Sudar sholat sini. Pak Parjo, arak metu. Maka boleh dihalangi, dicegah. Pas lewat langsung dicegah. Coba yang pegang zoom. Yallah ya rajul. Nah, dia dicegah sehingga tidak bisa lewat. Kenapa dicegah? Itu hak orang yang sholat karena dia sudah tentukan ini area atau wilayah dia sholat. Kalau orang punya wilayah boleh dilanggar enggak? Jadi kan punya pohon kelapa gitu, terus ada yang datang lewat situ mau ngambil itu, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau rumah sendiri gitu, ada yang masuk lewat pintu ini keluar pintu pawon gitu, boleh nggak dicegat? Boleh nggak? Boleh. Karena hak orang yang punya wilayah. Iya toh? Masa ke orang nyelonong gitu saja gitu. Nah itu ibaratnya kayak gitu. Ini sudah dengan sutra tadi itu sudah area panjenengan. Itu nggak boleh ada yang macam-macam itu. Ini area saya kok sholat. Oh kamu lewat, saya cegah. Ini area saya. Kapan boleh lewat? Ya tunggu saya rampung dong. Kalau enggak jangan lewat area saya sholat. Setelah sini toh? Area bukan sholat mana? Belakang. Ya kan? Atau di depannya sutra. Ini ibarat rumah kita ini loh. Ini ibarat rumah ini. Itu pengertiannya ya. Sutra bisa berupa macam-macam. Yang penting ada benda di situ ya di depan orang yang sholat. Sekarang hukumnya, hukum sutra. Hukumnya adalah sunnah. Bagi imam mau yang sholat sendirian, 2 orang saja nih. Cukup bagi imam. Ini imam. Berarti punya jamaah di belakang ya, makmum ya. Dia ada makmum di belakang. Atau yang kedua, orang yang sholat munfarid, sendirian. Untuk makmum bagaimana? Ingat ini hukumnya apa tadi? Hukumnya apa? Sunnah ya. Hukum sunnah, buatan wajib. Nggak pakai nggak berdosa. Bagi siapa tadi? Imam dan yang munfarid, orang yang sholat sendirian. Nah misalnya imam ini depan sudah punya sutra, makmum di belakang cuma ngikut imam. Nggak usah masing-masing itu ada temboknya sendiri. Atau masing-masing ada taruh sutrohnya sendiri di depan.
Kalau ada itu terlalu berlebihan itu. Lebay. Bahasanya Pak Parjo. Jadi yang imam tadi dia pasang sutra toh, ngadep tembok nje. Ya wes, yang di belakang gimana ya makmumnya? Sudah ngikut imam. Berarti yang tidak boleh dilewati siapa? Munfarid ya, setuju nje? Terus imam boleh nggak dilewati? Tidak boleh. Kalau jamaah, makmum, makmum boleh nggak dilewati? Boleh. Iki saf toh? Saf ya. Pak sudah di situ tuh, sholat. Terus kebelet ke belakang toh? Dia lewat mana kalau gitu? Ini saf semua nih, kebak nih Pak, full, sampai sana full. Lewat mana? Boleh. Lewat mana? Lewat depan saf. Lewat depan saf. Ya sudah. Dia buka boleh juga gitu. Sempit banget. Buka sampai keluar. Jangan jenengan cuma nahan di situ. Kencing celana nanti di situ. Boleh nggak lewati orang yang sholat tadi? Boleh. Untuk sesama jamaah. Yang tidak boleh dia lewati siapa? Kok neng kono tuh Pak? Metuk ini bablas gini. Ini cari gara-gara itu namanya. Paham ya? Ulang. Tadi sutra tadi hukumnya apa? Sunnah. Untuk siapa? Imam. Terus munfarid. Orang yang sholat jadi makmum gimana? Tidak perlu memakai sutra. Sutronya si makmum itu sudah ada pada sutrohnya imam. Baik. Itu hukumnya ya. Terus sekarang manfaatnya. Manfaat sholat menghadap sutra. Satu, menjalankan perintah Rasul. Satu, menjalankan perintah Rasul. Ini kayak sepele aja tapi sudah dapat ganjaran loh itu. Itu sama halnya seperti jenengan disuruh makan ya dengan tangan kanan. Itu perintahnya sama seperti jenengan disuruh sholat ke masjid. Perintah juga toh? Perintah. Itu sama halnya kalau jenengan disuruh puasa sunnah Senin Kemis atau Ayamul Bid sama-sama perintah. Dapat ganjaran di situ. Yang kedua, manfaatnya mencegah lewatnya setan. Dan terputusnya sholat. Nanti makna terputus ini maksudnya terganggu. Nanti ada hadis tentang masalah orang yang lewat tuh dapat memutus sholat gitu. Nanti kita lihat maksudnya adalah terganggu. Yang ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh. Pripun Pak? Begini ya, saya sholat sini ya. Ini sutra saya sini. Kalau nggak ada sutra, dia tuh lihat sampai depan sana itu loh. Namun kalau ada sutronya, sudah. Saya lihat Allahu Akbar. Saya lihat ke tempat sujud saya itu. Saya nggak lihat sampai depan sana. Sana ada Pak Sudar lewat toh. Oh iya. Dia sudah terbatasi kan? Terbatasi pandangannya. Kalau terbatasi pandangannya, akhirnya lebih khusyuk. Pikirannya nggak kemana-mana lagi gitu loh. Nggak terlalu jauh-jauh. Apalagi kalau depannya jendela,
tempat orang lewat bolak-balik. Yang keempat, manfaatnya membuat lebih khusyuk. Membuat lebih khusyuk. Yang kelima, memudahkan orang lain yang ingin lewat di luar area itu. Memudahkan orang lain yang ingin lewat di luar daerah itu. Karena kita sudah batasi, berarti orang mau lewat, monggo, nanti setelah batas ini dilewati nggak masalah. Namun kalau tanpa batas orang jadi bingung. Waduh, kepiye saya lewat ya? Nah, tapi kalau ada batasan kan jelas. Kalau ada batasan itu jelas, Pak. Ya, dikasih batasan. Makanya kalau kita lihat secara umum dalam syariat kita itu banyak batasan-batasan, banyak aturan-aturan. Biar arahnya jelas. Coba kalau nggak ada aturan, coba. Mau mabuk ya monggo terserah. Arab selingkuh ya monggo terserah. Ya. Mau narkoba ya monggo terserah, ya nggak ada aturan. Hidupnya jadi nggak jelas toh, nggak jelas. Sholatnya ada yang wajib, ada aturan. Zakat juga ada yang wajib, ada aturan. Jadi jelas. Terus yang keenam, manfaat sutra yang keenam, menjauhi dosa karena melewati area sholat. Di antara dosanya itu nanti akan kita sebut, yang tadi hadis sudah dibacakan, mending diam selama 40, yaitu 40 tahun daripada lewati orang yang sedang sholat. Nah sekarang yang berikutnya lagi, hadisnya tadi ya. Kita lihat hadisnya. Tadi kan dari Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa, mengetahui apa? Dosa, berarti berdosa tuh. Mengetahui dosa yang dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri diam di situ selama 40 daripada lewat di depan orang yang sholat. Dalam penjelasan riwayat dikatakan mending diam 40 hari. 40 tahun ya, 40 tahun malah. Padahal umurnya sudah 20 tahun. Berarti ini dosa nggak kalau lewat kalau gitu? Dosa nggak? Dosa. Nah, sekarang faedahnya dicatat.
Mungkin admin host kalau dengar ini bisa jadikan saya co-host biar saya bisa tampilkan di layar. Yang atas nama Muhammad Abid Wasikal jadikan co-host, monggo. Ya, sekarang kita lihat. Ya, faedah hadis. 1, diharamkan melewati orang yang sedang sholat. Diharamkan melewati orang yang sedang sholat. Sebentar, sudah nih. Yang di Zoom bisa lihat di layar ya, sebentar. Hukumnya apa? Haram ya? Oke. Hukumnya haram melewati orang yang sedang sholat. Sebentar, layarnya salah. Terus yang kedua sekarang, kedua. Tunggu. Yang kedua, hikmah larangan ini karena orang yang sedang sholat, karena orang yang sedang sholat itu dalam keadaan fokus. Dia itu dalam keadaan fokus, Bapak-bapak. Ya, orang yang sedang sholat itu dalam keadaan fokus. Fokus tuh nggak boleh diganggu. Sebagaimana kalau kita punya pekerjaan yang lain, ada yang ganggu, kita kesel gitu. Ini kenapa orang ganggu-ganggu terus? Terus yang ketiga, faedahnya, diharamkan melewati orang yang sedang sholat pada areanya, pada wilayahnya. Wilayah dia sholat ya, walaupun tidak pakai sutroh. Biasanya kan kita nggak pakai gitu ya, nggak ada apa-apa depan sini. Ini nggak boleh dilewati, Pak. Ini area toh, dihitung-hitung aja ini. Ini berdiri sini. Oh, depan ini ada, nggak ada apa-apa toh. Tapi ini area dia sujud, nggak boleh dilewati. Terus sekarang gimana kalau tempatnya roh, pas lagi di tanah suci, mau lewati itu wangel banget itu. Mau lewat, uang sholat meneh. Orang sholat lagi. Mau lewat belakangnya, ya sami mawon Pak, sholat terus Pak. Gimana Pak? Lewat? Kepi. Berarti melanggar hadis dong. 40 tahun berarti dihitung aja double-double. Nah, ini dicatat. Melewati jamaah yang super padat yang super padat dibolehkan jika darurat tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain loh Pak. Sudah kebelet pipis nih. Atau dia lewat, orang ini sholat dan sholatnya pas di jalan. Kan kalau di Masjidil Haram itu ada area-area itu khusus orang jalan Pak.
Orang ini sholat kok pas di tempat orang jalan gitu, ya dilewati. Mau lewat mana lagi coba? Kan ada area orang jalan tuh dikosongin biasanya. Tapi ada yang biasanya telat-telat datang langsung Allahu Akbar sholat di situ. Boleh dilewati nggak? Boleh. Karena dia sholat pas di jalan. Namun kalau misalnya di sini masih bisa tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, lebih bagus. Dihindari itu lebih bagus. Baik, satu hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli faqal mislul mukhiratir rahli. Baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada perang Tabuk tentang batas bagi orang yang sholat. Dia menjawab seperti tiang di bagian belakang kendaraan dikeluarkan. Baik, sekarang kita lihat dulu. Yang di zoom ya, bisa lihat yang di zoom ya. Ini tentang tinggi sutrohnya. Rasulullah SAW pernah ditanya pada perang Tabuk tentang batas sutroh bagi orang yang sholat. Beliau jawab seperti mukhiratir rahli, tiang atau sandaran di bagian belakang kendaraan. Coba kamera pindah. Dulu kendaraan yang ada dulu itu unta. Ini biasanya orang duduk, ya di sini, nah, orang duduk. Ini sandarannya itu loh. Kayak kita kalau naik mobil itu ada sandarannya tuh, ah itu. Ini namanya mukhiratir rahli. Mukhirah ar-rahli. Oke. Tingginya itu, tinggi sutro yang ini itu 2/3 hasta. 2/3 hasta. Hasta. Berapa senti ini? Pak Tukang, 45 ya. 1 hasta 45 cm. 2/3-nya berapa? 45 bagi 3 15 kali 2 30 cm. Hah, sudah dapat tuh. 30 cm seberapa? Segini ya. Pendek aja lah. Sini semeter ya. Ya kan? Segini ya. Nah, pendek ini berarti. Nah, ukurannya meja nih Pak Parce itu, meja kecil-kecil itu. Nah, yang dipakai Pak Kasim ini tuh. Iya toh? Nah. Itu sudah dianggap sebagai apa, Pak? Sutra. Namun patokan ini nanti beda-beda. Tingginya berapa itu beda-beda. Ada yang bilang 2/3 hasta. Ya. Ada yang nanti lebih rendah dari itu, ada yang lebih tinggi. Bahkan nanti di hadis terakhir yang kita bahas di bab ini nanti berupa garis. Kalau Imam Ibnu Hajar masih boleh kan? Saya sholat nih. Ada garis nggak depan saya nih? Ada garis nggak? Nah, tuh garis itu tuh. Sudah ada tanda. Oh, Pak Parjo mau lewat.
Pak, ini ada tanda garis loh Pak. Berarti antara garis ini dengan saya berdiri tadi, boleh nggak dilewati? Nggak boleh. Berarti lewatnya mana? Ini lewat sini. Ini lewat sini nggak apa-apa. Atau di belakangnya. Bisa pakai garis. Nanti tentang garis nanti hadisnya diperselisihkan nanti bagian akhir dari bab ini. Berarti faedahnya tadi ya, tinggi sutra tidak dibatasi. Ya, tinggi sutra tidak dibatasi. Karena ada nanti satu hadis sebut Nabi sholat menghadap anak panah. Anak panah dulu itu ukurannya ada minimal, pendek saja. Jadi ukuran sutra tidak dibatasi. Tadi yang Nabi pakai mukhiratul rohli berapa tadi? 30 cm. Berarti ada yang ukurannya 30 cm. Dah? Satu lagi? Yang bicarakan tentang anak panah. Baik. Coba kita baca lagi hadis 244. Wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin akhrajahul hakimu. Dibaca dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya seseorang di antara kalian membuat batas pada waktu sholat meskipun hanya dengan anak panah dikeluarkan oleh al-hakim. Baik, ukurannya berapa itu? Anak panah, dicatat ukuran anak panah itu lebih rendah dari 30 cm. Nah, sekarang para ulama di sini beda pendapat kalau pembahasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, karena di sini disuruh liyastatir. Liyastatir itu hendaklah membuat pembatas. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab ini masuk fi'il amr. Itu dalam hadis ya. Liyastatir. Huruf lam ini masuk pada kata kerja. Maknanya adalah lamul amri, kata perintah. Secara kaidah dalam ilmu usul fikih, perintah yufidul wujub, maknanya itu wajib. Ya, maknanya itu apa? Wajib. Nah, tapi bisa berubah maknanya kalau ada dalil pemaling yang lainnya. Ada beberapa dalil yang sini saya sebutkan di tulisan. Kalau hukumnya itu jadi sunnah. Ini bukan bermakna perintah wajib lagi, tapi jadi sunnah. Di antara dalilnya Nabi SAW pernah sholat tidak ada sutra di depannya. Ketika itu beliau sholat di Mina. Jadi depannya itu nggak ada apa-apa. Ya. Dalam hadisnya ini dalilnya Imam Syafi'i. Rasulullah SAW sholat fi fadha'in laisa baina yadayhi syai'un. Rasulullah SAW sholat di tempat terbuka. Depannya nggak ada apa-apa.
Juga dalam hadis Ibnu Abbas, tadi juga hadis Ibnu Abbas, aku pernah datang menunggang keledai betina. Yang saat itu aku hampir menginjak masa balik. Dan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina. Ila ghairi jidarin, tanpa menghadap tembok. Berarti ada sutra enggak? Enggak ada. Imam Syafi'i katakan ila ghairi sutratin. Ya, makna perkataan ini adalah menunjukkan boleh sholat tanpa menghadap apa? Sutra. Juga ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW itu bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu." Jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menutupinya dari orang-orang, lalu ada orang ingin lewat depannya, dia boleh cegah. Kalimat awalnya itu disebut idza shalla ahadukum. Kalimatnya ada idza. Idza menunjukkan bukan kepastian, sehingga kalau memaknakan wajib pun nggak bisa. Intinya hukumnya itu sunnah dan bukan merupakan syarat sah sholat. Nih, ingat ya. Hukumnya, hukum apa? Sutra, sunnah, bukan merupakan syarat sah sholat. Artinya kalau orang tidak pakai sutra, sholatnya tetap sah, seperti hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya tadi. Tapi sebaiknya kalau ada sutra lebih baik. Kalau nggak ada, nggak dipaksakan, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak pakai, nggak usah nganggap masalah besar. Pas dia nggak pakai sutra, dia telah menyimpang dari jalan kebenaran. Kayaknya wes orang ngaji meneh gue paling gue. Wes parah, itu kalimat nggak benar itu kayak begitu. Yang ngomong wes parah itu nggak benar. Karena nggak sampai derajat apa tadi? Nggak sampai wajib pak, sunnah. Namun lebih baik kalau mau datang sholat, ya jangan sholat di belakang. Mau nunggu sholat toh, ya datang ke depan sini toh, nunggu. Itu lebih berlomba-lomba untuk dapat saf pertama. Bukan datang nongkrong di sana, dolanan HP. Biasa Pak Parjo kayaknya itu. Masuk duduk di belakang gitu. Depan Pak. Contoh. Nah, kesempatan besok kita bahas satu bahasan lagi, yaitu yang lewat itu gimana kalau yang lewat itu ada anjing, ada perempuan, ada keledai, sholatnya batal atau tidak? Karena dalam hadis itu disebut pemutus sholat. Wallahu a'lam bissawab. Monggo wonten waktu gangsal 11 menit, monggo. Siapa yang nanya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan gini, Pak. Kemarin pengalaman tuh sholat Jumat itu imamnya itu aku baca surat 1 baru separuh keliru, terus disambung dengan yang lain. Karena di tengah-tengah terus disambung dengan innalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu sambungannya. Tapi nggak nyambung dengan ayat sebelumnya. Belum disambung ayat sebelumnya itu gimana, Pak? Sholatnya kalau sisi hukum sah masih sah. Yang penting itu selain surat Al-Fatihah. Gitu. Yang penting selain surat apa? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak boleh. Gitu. Ya. Berikutnya lagi silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tanyakan mengenai sutra tadi. Seandainya tidak pasang sutra, kemudian yang sholat itu tahu tentang hukum sutra, ataupun Terus orang yang sholat tadi tahu hukum sutra sunnah gitu. artinya dan juga kalau dosa daripada melewati sutra itu. Dan sekarang pertanyaan, seandainya orang itu yang melewati itu tidak tahu tentang hukum dan dosa daripada sutra itu, namun si fulan yang sholat itu tidak mencegahnya, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Dia tidak mencegah, tapi tahu orang yang lewat. Bukan, orang yang sholat, orang yang lewat tadi tahu ada yang sholat. Yang lewat tidak tahu. Yang sholat tahu tentang hukum sutra, namun ada orang lewat yang tidak tahu. Orang yang lewat tadi itu tahu nggak ada orang yang sholat? Tahu. Nggak boleh berarti. Artinya Dosa. Artinya apa yang sholat ada? Misalkan saya tahu tentang hukum sutra, Pak Parjo tahu hukum sutra, Pak Sudar nggak tahu. sudah tidak tahu, lewat saja di depan saya, kemudian saya tidak mencegah. Yang dosa saya atau sudah? Yang kamu. Yang lewat, karena yang lewat ini nggak menghormati wilayah. Tapi dalam hukum kenapa ada mencegah itu? Yang kamu yang dosa. Karena dia mau cegah juga, mungkin nggak tahu lagi fokus. Iya nah? Iya. Yang lewat yang salah. Yang tahu Yang punya rumah siapa? Pak Parjo toh? Bos ngerti ini punya rumah orang, kok masih lewat? Ya sudah. Kok sudah tahu ada rumah orang gitu, nyelonong aja lewat gitu sampai dapur. saya mau maling pada sini. Kan misalnya itu Ngawur itu kan? yang punya rumah. Ya salah kasih contoh tadi, harusnya nggak usah bawa nama jenengan. Iya, terima kasih. Iya lah, yang punya rumah kan jenengan toh? Harusnya ngerti. Kemungkinan yang punya rumah bisa jadi dalam keadaan tidur nih kok nyelonong, ya berarti dia salah. Kok sholat kok tidur? Artinya diumpamakan seperti Umpamakan mungkin nggak tahu, bisa. Baik, berikutnya. Sinten? Pak Yandi, sini. Belakang dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan gimana kalau kita sholat sendiri ada ibu-ibu tiga yang mau ingin menjadi makmum. Oh, kita sholat sendirian, terus ada ibu-ibu berapa? Tiga. Jadi makmum, mereka tinggal ngikuti saja. Niatin aja untuk ngikutin. Pak Yadi, di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang kan masjid itu banyak kan karpetnya sudah garis. Oh iya, sekarang masjid sudah ada karpet, berarti sudah ada garis. J. Kan tadi disampaikan bahwa garis bisa merupakan fitrah. Dan kalau misalnya kita janggal misalnya tidak di depan dan di tengah, tidak memasang sutroh, itu bagaimana? Karena sudah ada garis yang kita anggap bahwa itu adalah Nah, kita nganggap sutrohnya itu garis. Terus ada yang mau lewat nggak boleh? tetap tidak boleh. Nggak boleh. Orang yang lewat ini hukumnya tidak kaitan dengan kita pakai sutra atau tidak. Pokoknya tahu itu rumah orang tadi kan ibaratnya Ji. Kayak tadi pertanyaan Pak Parjo toh. Tahu itu rumah orang yang nggak boleh lewat. Terserah mau ada sutra atau tidak. Jadi tetap pasang sutroh kan begitu kan? Amannya toh. Misalnya kita di tengah, taruh di belakang itu Ji, ada papan tadi, amannya. Tapi seandainya dia nggak pasang pun, orang yang lewat nggak boleh lewat situ. Jadi kita cegah. Boleh. Karena Pak Yadi nganggap itu pakai garis, ya sudah, berarti dia tidak boleh lewat. Seorang sudah tahu itu wilayah orang sholat. Tadi ibaratnya seperti rumah, gitu. Jadi walaupun tidak sutronya garis tahu, berarti nggak nampak ya, nggak nampak tinggi dah. Tetap tidak boleh dilewati. Kalau lewati tadi pelanggaran tadi, wong punya rumah kok ada yang lewat nyelonong dari pintu depan sampai pawon tuh dia lewat. Maaf Pak, dia nggak bilang maaf lagi.
Nyelonong aja, siapa yang lewat tadi itu? Kalau nggak sudah biasa beda lagi ya, berarti orang rumah. Iya tak? Gitu. Pun? Iya. Di luar tema. Ini dalil ketika sholat atau jadi imam itu ada bacaan Al-Fatihah, itu ada yang basmalah bisir dan ada yang dijahirkan. Iya. Penjelasannya ya, Basmalah sir atau basmalah jahar, dua-duanya boleh. Kalau Pak Parjo ini kayaknya jahar ya? Kedua-duanya sekadang tak pakai. Oh, nggak berpendirian berarti. Artinya kita melihat Boleh pakai dua-duanya. Menurut yang lebih strict gimana? Kadang menyesuaikan jamaah. Soalnya saya pernah sholat di tempat jenengan bilang, Pak Ustadz kerasin aja bismillahnya. Iya tak? kalau ngajak sapi ya keras. Enggak, jenengan waktu itu bilang saya kenapa? Suruh saya kerasin. Dia bilang suruh saya kerasin ya, berarti dia mazhabnya itu. Heeh. Kalau sekarang saya kerasin terus. Iya. Baik, ada lagi sini? Harus dikerasin. Cukup? Pak Sudar. Kalau kita membaca surat tapi tidak di awal, Kita baca satu surat di dalam sholat tapi tidak dari awal surat. itu apakah membaca dengan basmalah atau Kalau cuma dari tengah atau potong yang bagian akhir-akhir, langsung saja baca suratnya, tidak perlu pakai bismillah. Gitu. Ada lagi sini? Taib, yang di Zoom itu banyak. Bisa yang resen langsung yang di Zoom? Ya, Pak Anjas silakan. Pak Anjas silakan. Coba suara. Ya, sebentar. Sebentar Pak Anjas, suara kita belum dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz begini, di masjid RT saya itu sutra imam lantainya itu ditinggikan Ustadz banding dari lantai sutra makmum. Nah itu secara hukumnya gimana ya Ustadz? Oh, berarti dia agak sedikit di atas makmum imamnya. Iya. Sah Iya, sholatnya. betul. Sah, tidak masalah, Pak. Ini Pak Ayo. Iya. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi Bu Uci silakan. Bu Uci, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Pak Ustadz, kalau yang surah itu di jamaah terus kita melewati itu berarti sajadahnya boleh. Jadi di atasnya sajadah kita lewati kalau berjamaah. Apakah boleh Pak Ustadz? Lagi sholat berjamaah toh? Iya. Terus lewati sama jamaah. Iya, di depan jamaah gitu Pak Ustadz. Apakah Tidak masalah. Karena kebutuhan. Enggak ada aturan di luar sejadah mau lewat tengah-tengahnya enggak masalah gitu karena darurat. Oh iya. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum. Ya, berikutnya lagi. Bu Rini, silakan. Bu Rini, silakan dibuka terus. Bertanya, monggo. Ya. Bu Rini, silakan informasinya. Selanjutnya Ustaz. Iya, mungkin Umu siapa itu? Umu Yamin. Umu Yasin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jepang ini tuh di Jepang ini kan imam di lantai 2, sedangkan yang untuk ahmadnya di lantai bawah. Itu tidak bisa, jadi dengan batasnya pakai speaker. Aku ingin tanya nih, misalkan
aku kan depan pas kelas depannya gini, tapi di sekitar kita tuh banyak anak-anak yang selalu berputar di sekeliling kita, itu bagaimana Ustadz ya? Lagi sholat berjamaah ya? Iya Ustadz. Iya, selama satu gedung ada yang di lantai 2, imamnya lantai 2, makmumnya lantai 1, itu satu gedung, itu dianggap bersambung safnya. Iya, itu dikatakan bersambung. Iya, itu dikatakan bersambung Bu, jadi nggak masalah, walaupun beda lantai. Terus itu kalau anak-anaknya berputar di sekeliling kita, itu bagaimana Ustaz? Kita udah jelaskan, tapi anak-anaknya kadang ntar lupa lagi, sering melakukan bermain gitu, lagi ibu-ibunya lagi khusus dengan sholat jamaahnya gitu. Kalau dari sisi pembahasan sutroh, dia lewat di hadapan itu tidak masalah gitu, tidak mempengaruhi sholat ya, tapi cuma mengganggu kekhusyuan masing-masing jamaah saja. Nah mungkin dari pengurus masjid nanti buat aturan, anak-anak bisa disediakan tempat main sendiri, tidak di dalam masjid gitu, mungkin di bagian teras atau di bagian yang lainnya dari masjid lebih bagus. Ya, ya, welcome. Baik, coba Bu Rini, bisa Bu Rini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini Ustaz, ibu bertanya yang tadi di awal jelaskan yang itu ini daerah kekuasaan yang bisa kita halangi orang yang melewati di depan kita itu, berarti itu maksudnya kita menambah gerakan sholat ya Ustaz? Iya, gerakan tambahan berarti. Oh, berarti itu bisa kita lakukan ya, misal kayak ada anak yang anak balita yang merangkak di depan kita atau apa gitu, kita pindahkan gitu. Kalau kebutuhan misalnya karena anak pas di saat kita sujud ada di bawah mau dipindahkan nggak apa-apa. Itu gerakan tambahan yang dibolehkan. Ini sudah kita bahas kemarin. Ada gerakan yang sifatnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh gitu. Itu masih boleh. Oh, berarti itu berlaku juga bagi orang yang manggil kita halangi supaya nggak sampai jalan ya Ustaz di depan kita gitu ya Ustaz? Iya, bisa. Kalau anak-anak lewat nggak dicegah nggak apa-apa Bu, karena ya sulit kalau untuk anak-anak. Ya memang kerjaannya yang main-main kayak gitu. Tapi kalau orang dewasa saja nggak usah anak-anak Bu, kasihan. Oh baik Ustaz. Ya. Boleh Ustaz bertanya lagi Ustaz? Ji. Iya Ustaz, jadi gini Ustaz, apa namanya biasa kan kalau kayak di waktu sholat terus kita lagi ada di luar gitu, terus kan kalau pas lagi jam-jam sholat yang produk itu kan kayak sholat maghrib kan, saya pernah sholat di satu taman itu Ustaz, dan kalau selesai sholat saya banyak sekali orang di belakang, jadi karena saya inisiatif mau cepat keluar biar yang lain bisa maju ke depan, jadi tempoh hari di saf kedua itu orang ada yang sholat dan ada yang maghrib, jadi saya simpan di tas saya di depan yang orang sholat itu biar saya nggak melewati orang yang sholat itu. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah jangan lewat area dia sholat saja Bu. Bukan mesti ibu taruh sutroh di depan dia terus ibu ini enggak. Seandainya ibu lewat di depan bukan di area dia sholat sudah aman-aman saja itu, walaupun orang itu nggak pakai sutroh. Jadi nggak mesti kita mau lewat di depan orang yang nggak pakai sutroh terus saya ambil meja taruh situ terus nanti pindah lagi ambil itu, enggak kayak gitu maksudnya. Jadi ibu nggak usah pindah-pindahin, ibu lewat aja di area yang bukan dia sujud gitu, selesai. Oh berarti patokannya itu pindah-pindah. Iya. Saya rasa kalau pindah-pindahin kayak gitu terlalu berlebihan juga gitu. Ibu pindahin dari ujung sana ke sini semuanya sholat, ibu pindahin tas ini pindah lagi. Terlalu berlebihan Bu. Baik Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Boleh satu lagi Ustaz? Iya terakhir. Ya Ustaz, ini pertanyaan yang kemarin tidak sempat di kajian show kemarin. Jadi misal ada pakaian yang kita khususkan buat sholat, tapi itu ternyata nggak sengaja kita pakai pas kita buang angin Ustaz, apa itu boleh kita pakai lagi atau harus diganti ya pas mau sholat lagi? Cuma kena pas buang angin kan? Iya Ustaz. Buang anginnya itu anginnya nggak najis Bu. Oh gitu Ustaz. Iya. Masih bisa dipakai Ustaz.
Seandainya kentut itu najis itu, susah banget itu, Bu. Iya. Cuma keluar kentut wudhunya batal. Tapi angin yang keluar itu bukan najis. Seandainya itu dikatakan najis, sungguh sulit hidup kita. Berapa kali ganti? Yang samping kentut kita kena masalah juga. Ih, masalahnya dia kok. Iya kan? Masalahnya di dia. Ini Pak Parjo kentut, 2 orang ini kena masalah gitu. Ih, dia yang salah kok. Itulah syariat kita memudahkan sekali. Yang punya masalah dia, kita nggak kena masalah gitu. Itu Pak Parjo, betul nggak? Mungkin satu masjid kena masalah semua nih. Dia kentut satu masjid cium baunya. Najis semua itu. Itu berat banget itu dalam hidup itu, Bu. Baik Ustaz. Iya. Baik, kita cukup. Yang belum nanti besok pagi pas kajian syuruk ya silakan untuk bertanya. Kita cukupkan. Insyaallah minggu depan lanjut lagi masalah sutra seperti biasa. Ba'da ini silakan salat syuruk, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.